Halo teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sharing tentang akuntansi dan pajak kali ini. Hari ini kita combine, sharingnya combine antara akuntansi dan pajak, yaitu bagaimana sih cara penjurnalan di akuntansinya, cara penjualan, cara penjualan, cara pembukuan ketika kita bertransaksi dengan transaksi yang ada pajaknya. Kalau saat ini kita fokuskan ke PPN aja ya, tidak panjang pembahasannya. Oke. Sebentar. Oke. Saya akan sharing tentang akuntansi pajak. Kalau dari pengertian akuntansi pajak itu sendiri, jadi bagaimana sih? Bagaimana kalau dari saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, bagaimana penjurnalan transaksi pajak pada suatu perusahaan. Di akuntansi sendiri itu kan ada pengakuan, pencatatannya, penghitungan, kemudian pencatatannya ya. Nah, untuk PPN, itu pengakuannya dari kita kita berdasarkannya, dasar dokumennya adalah faktur pajak. Sehingga dari sini faktur pajak ini kita jurnal dasar pajak, kita buat jurnal untuk pengakuan PPN, pengakuan adanya PPN. Bagaimana sih jurnal? Nah, contoh ini ada PTA. PTA menerbitkan faktur pajak, invoice dan faktur pajak. Pajak tanggal 20 Juni 2021. Nah, berarti ini penjualan ya. Penjualan karena PTA yang menerbitkan faktur pajak. Sehingga jurnalnya adalah kita hitung ini sebesar dulu ya. Sebesar 100 juta
belum termasuk pajak. Belum termasuk pajak. Nah, berarti kita jurnal itu adalah, ini kan kita jurnal adalah jurnal akrual, karena di akuntansi sendiri basisnya akrual. Oke. Jadi kalau di pajak kita bisa memilih basisnya apa, tapi pajak sekarang lebih ke akrual, juga lebih ke akrual. Nah, ini kita contohnya piutang ya. Berarti dia punya piutang. Kemudian dia juga punya penjualan kan. Berarti ini piutang di debit, penjualan di kredit. Penjualannya kan 100 juta. Piutangnya apakah 100 juta? Piutangnya itu berarti kan piutang penjualan ditambah PPN. Kita sedangkan tidak ada biaya lain-lain, sehingga 110 juta. Nah, berarti di sini ada PPN. Keluaran sebesar 10 juta. Ini tanggal 20 Juni 2021. Nah, ini adalah penjualan. Ini jurnal penjualannya seperti ini. Ini PPN keluaran. Berarti ini PPN keluaran ini adalah sebuah akun. Ini akun yang posisi normalnya di kredit. Sama seperti penjualan. Oke. Sekarang kita pembelian ya. Pembelian. Contoh PT A membeli barang kepada PT B sebesar 80 juta. Belum termasuk pajak. Pada tanggal 15 Juni 2021. Nah, bagaimana penjurnalannya? Penjurnalannya tanggal 15 bulan 6 2021. Kita bisa jika kita menggunakan metode periodik, persediaan yang periodik, sehingga kita punya akun pembelian. Pembelian itu kemudian ada ini utang ya. Kita tahu juga, itu berarti kan ada invoice yang terbit tanggal 15 Juni. Berarti pada tanggal 15 Juni ini kita kan masih belum bayar. Sehingga di sini ada utang usaha. Utang usaha PTB. Besarnya berapa?
Pembeliannya itu berarti 80 juta. Sedangkan utang usahanya 80 juta ditambah 10%. Karena tadi sebelum termasuk pajak, sehingga 88 juta. Dan PP di sini adalah PPN masukan nih. PPN masukan sebesar 8 juta. Oke. Begini jurnalnya. Untuk diketahui, untuk teman-teman ketahui, oke, PPN itu kurang bayarnya disetor paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya juga. Nah, oke. PPN. Sekarang berarti kan di usaha kita, di neraca saldo kita, ya, di neraca saldo kita ini ada ini PPN masukan tadi belum saya jelaskan. PPN masukan di sini itu adalah jenisnya akun aset. Sehingga posisi normalnya normal ada di debit. Oke, berarti di neraca saldo kita ada PPN masukan, ini aset, ada PPN masukan sebesar 8 juta ya. Kemudian ada utang, PPN keluaran sebesar 10 juta. Nah, ini NS tercatat per 30 Juni 2021. 30 Juni 2021 ya. Kemudian apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Ini kita perlu rekonsiliasi dulu. Berapa? Jika teman-teman lihat video sebelumnya, nanti kan dari ada tabel yang kita buat, ada PPN keluarannya, ada PPN masukannya, kemudian ada kurang bayar, ada lebih bayar. Nah, itu kan dari situ, dari hasil rekonsiliasi tersebut, kita pun harus menyamakan dengan laporan keuangan, bukan? Nah, hasilnya berarti kan di sini kurang bayar 2 juta. Nah, supaya jelas di laporan keuangan per 30 Juni 2020 berarti di sini kita ada satu nama lagi utang PPN sebesar 2 juta. Nah, bagaimana jurnal rekonsiliasinya?
Oke. Jurnal rekonsiliasi PPN 30 Juni ya. Itu berarti di sini PPN keluaran yang tadinya dikredit kita isi di debit. Kemudian di sini ada PPN masukan. Kita masukkan di kredit. Kita nolkan. PPN keluaran kita nolkan, PPN masukan kita nolkan. Berarti di sini PPN keluaran ada 10 juta. PPN masukan ada 8 juta. Selisihnya yang tadi saya bilang ada kita tambahkan akun utang PPN sebesar 2 juta. Sehingga di neraca saldo kita sekarang aset neraca saldo per 30 Juni 2001 asetnya itu PPN masukan 0, kemudian di utangnya itu adalah PPN keluaran 0. Nah, ada PPN, ada utang PPN ini. Nah, kenapa sih kita perlu seperti ini? Kita perlu seperti ini karena aset ketika nanti ada satu hal ada PPN masukan yang tidak kita kreditkan itu masuk ke dalam PPN masukan, maka dia nanti kan ada nilainya di sini. PPN masukan ada berapa gitu, misalnya ada 1 juta. Misalnya ini dikreditkan di periode berikutnya. Nah, kita bisa tahu berapa sih PPN masukan yang dikreditkan di periode berikutnya, atau apakah itu PPN masukan yang kita salah hitung. Waktu itu kita salah hitung. Nah, berarti di sini ada pembetulan, berarti kan ada perlu pembetulan. Nah, disitulah fungsinya jurnal ini, supaya kita benar-benar tahu PPN masukan berapa, PPN keluaran berapa, dan utang PPN-nya berapa. Oke, jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Ini sekian saja dari saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Biar nanti jika ada jika saya bisa jawab via video lagi atau saya jawab chat aja gitu. Lebih baik ditanyakan kan daripada penasaran, bingung kan. Oke, demikian sharing. Demikian teman-teman. Saya stop share dulu. Kita simpan catatan PPN akuntansi pajak. Oke.
Jadi teman-teman pembahasan sama PN untuk kita kali ini di lainku saya sharing hal ke PA2 itu beberapa dia khususnya apa oke. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.